Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas 1F, kelompok 10, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmana Dira Putri, teman saya Cindy Lola Ananda. Saya Zafaika Premesti. Model implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi Islami adalah pribadi yang sempurna, baik dari segi kejiwaan, pemikiran, badan kemasyarakatan, maupun kebudayaan. Dengan adanya kepribadian seperti ini akan dapat melakukan hubungan dengan baik dan benar terhadap Sang Khalik, terhadap dirinya, dan terhadap semua manusia dengan tata hubungan dan tata pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya ada dimensi pribadi Muslim. Ada 7 macam dimensi manusia yang perlu dikembangkan. Ketujuh dimensi tersebut adalah dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Selanjutnya teman-teman, manusia yang soleh dan soleha menjadi dasar pembentukan keluarga, masyarakat, dan negara yang soleh dan soleha untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan sebaik-baiknya di dunia dan akhirat. 1. Sifat-sifat penting pribadi Islami dalam pandangan Al-Quran yaitu 1. Beriman dan berkaidah yang benar. 2. Tawadhu atau rendah hati. Yang ketiga, berhalak mulia. Yang keempat, menaati syariah. Yang kelima, berdakwah dan berjihad. Dan keenam, berilmu dan pengetahuan. 2. Keluarga Islami. Apa sih keluarga Islami itu? Keluarga Islami adalah keluarga yang mendasarkan tujuan hidupnya pada nilai-nilai Al-Quran, yaitu sakinah yang artinya ketenangan jiwa, mawaddah artinya rasa cinta kasih, dan rahmah artinya sayang setiap hari. Dimensi keluarga Islami. Yang pertama, ada dimensi hablum minallah yang berisi dimensi iman. Dimensi iman merupakan sikap tauhid seseorang kepada Allah dengan melaksanakan seluruh ayat-ayat Al-Quran tanpa terkecuali. Yang kedua, berisi dimensi pernikahan. Nilai agama dijadikan pedoman dalam pernikahan. Ditujukan melalui upaya menyesuaikan perilaku seseorang dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, dimensi hablum minanas yang berisi 1. Pengalaman positif. Pengalaman positif yang dirasakan dalam interaksi antara pasangan atau anggota keluarga, sehingga menimbulkan perasaan tentram bagi setiap individu. Kedua, berisi kesejahteraan. Kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun materi bersama pasangan hidupnya. Yang ketiga, berisi manajemen konflik. Kemampuan seseorang dalam mengatasi berbagai konflik dalam keluarga secara sehat dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik keluarga Islami. Yang pertama, memelihara aspek tauhid. Yang kedua, memperhatikan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menyemaikan akhlak Islami. Yang keempat, penuh perhatian. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Masyarakat Islam. Masyarakat Islam menurut Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Dimensi masyarakat Islami. 1. Dimensi agama. Peran agama dalam masyarakat Islam menepati peran terbesar. Agama dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu 1. Agama selalu mengajarkan prinsip-prinsip moral yang tinggi dan disiplin. 2. Agama bertindak sebagai fondasi yang kuat untuk keadilan sosial. 2. Dimensi budaya. Sistem budaya terkait dengan ide dan nilai yang diadopsi oleh kelompok masyarakat tertentu. 3. Dimensi ekonomi. Kerangka dasar masyarakat Islam adalah ekonomi, dengan sistem sosial berdasarkan pada persamaan, keadilan, dan didirikan pada etika
dan moralitas. Ekonomi akan memungkinkan hal-hal baik. 4. Dimensi politik dan hukum. Dimensi politik dalam masyarakat sipil selalu mencangkup kalangan kelembagaan dan hukum negara. Dimensi politik dan hukum dapat menjadi faktor penentu kekuatan masyarakat dan sebagai faktor penentu kebijakan pemerintah untuk mengatur manajemen masyarakat. Karakteristik masyarakat Islami. 1. Prinsip kesatuan dalam akidah. Kesatuan akidah dan keimanan merupakan asas pertama dalam pembentukan masyarakat yang Islami. 2. Prinsip egaliter. Egaliter yang dimaksud adalah persamaan aspek kemanusiaannya. Semua muslim baik laki-laki ataupun perempuan pada hakikatnya adalah sama. 3. Prinsip tafakul. Islam adalah sebuah agama yang sangat menaruh perhatian terhadap persoalan sosial dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi umat, sehingga terbentuklah kesejahteraan masyarakat. 4. Prinsip saling tolong-menolong dan cinta kasih. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu saling tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan dan menyebarkan cinta kasih kepada orang yang beragama Islam maupun non-Islam, sehingga terciptanya kedamaian dunia. 5. Prinsip musyawarah. Ajaran Islam mengajak kepada umatnya untuk mengedepankan musyawarah dalam berbagai kegiatan dan permasalahan. 6. Prinsip toleransi. Ajaran Islam mengajarkan untuk senantiasa menghargai dan menghormati orang yang beragama non-Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi semesta alam. Profesi yang Islami. Profesi yang Islami adalah bekerja atau amal dalam bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pekerjaan yang baik dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jihad fi sabilillah. Prinsip profesi Islami. 1. Bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah menurut pengertian syariat. Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Yang kedua, bidang pertanian. Bidang pertanian adalah merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi. Yang ketiga, bidang peternakan. Bidang peternakan adalah dalam rangka mencari karunia Allah, maka salah satu lapangan profesi yang cukup penting dalam menentukan kesejahteraan hidup ialah peternakan. Yang keempat, bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah merupakan lembaga utama yang memainkan peran penting dalam membangun dan menumbuh kembangkan perbedaan. Yang kelima, bidang perindustrian. Bidang perindustrian adalah Al-Quran membangkitkan pikiran dan mengarahkan perdagangan kita kepada kosmologi yang mengelilingi kita. Yang keenam, bidang buruh. Bidang buruh adalah salah satu sistem yang ditawarkan. Islam adalah sistem pekerjaan yang di dalamnya mencakup diantaranya hubungan majikan, pekerjaan, dan mengumpahan. Karakteristik profesi yang Islami. 1. Mencari rezeki. 2. Bekerja keras. 3. Ikhlas dan jujur. 4. Kerjasama. 5. Larangan meminta-minta. 6. Mendahulukan kualitas. Terima kasih. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami yang melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.